Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu firman yang digenapi lewat orang yang tulus dan rela. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 10 sampai dengan 11 dan ayat yang ke-18. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Ada 1 kali peristiwa kelaparan besar yang pernah terjadi di Samaria. 7 tahun lamanya kelaparan itu terjadi di Samaria, sampai-sampai manusia makan kotoran burung merpati untuk mengobati rasa lapar yang mereka alami. Kemudian, atas perintah Tuhan, Elisa berkata, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Ketika firman Tuhan dinyatakan lewat mulut hambanya, sesuatu harus terjadi. Siapakah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan tersebut? Pada umumnya, kita berharap penggenapan itu terjadi lewat para rohaniawan atau bangsawan atau orang-orang kaya di negeri tersebut yang paling mungkin untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan tersebut. Namun, tidak selalu demikian. Terkadang, orang-orang yang dianggap paling hina, paling tidak mungkin akan mendatangkan pertolongan. Justru, seringkali melalui merekalah pertolongan Tuhan terjadi. Bukan para ahli dan para pembesar negara yang dapat memecahkan misteri mandat yang Tuhan hendak kerjakan di Mesir untuk memberi makan seluruh bangsa-bangsa, tapi dari dalam penjara. Lewat seorang budak Ibrani yang dibuang, dihukum, dan dipenjarakanlah rencana Tuhan digenapi di Mesir. Yusuf budak Ibrani diangkat untuk menggenapi rencana besar dan agung Tuhan. Bukan lewat orang-orang kaya, para pengusaha, atau para pembuat, atau pemilik toko-toko roti, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tapi lewat seorang anak kecil dengan bekalnya yang serba sedikit itulah pelipat gandaan di Tabga terjadi, sehingga 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan bahkan masih ada sisa-sisanya sebanyak 12 bakul. Di dalam peristiwa kelaparan besar yang terjadi di Samaria, hal yang sama juga kembali terlaksana. Bukan lewat para bangsawan atau para saudagar atau para petinggi negara. Nubuatan Elisa tentang kelegaan atas kelaparan yang terjadi di Samaria itu terlaksana, tapi lewat 4 orang kusta yang paling tidak diperhitungkan dan diharapkan. Ketika saya memperhatikan semua itu, saya melihat benang merah di antara semua orang-orang sederhana itu yang dipakai Tuhan untuk menggenapi keputusan Tuhan di dalam sejarah, yaitu mereka semua. Baik Yusuf, anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, atau keempat orang kusta itu,
Semua mereka memiliki hati yang tulus dan rela. Itulah sebabnya mereka dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuan ilahi yang maha agung. Saya percaya lewat pandemik yang terjadi saat ini di seluruh muka bumi, ada rencana agung Bapa Surgawi untuk banyak orang. Dan hanya orang yang tulus dan rela yang akan dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk membawa kelegaan dan kelepasan bagi banyak orang. Mungkinkah saudara orang yang sedang dipersiapkan Bapa Surgawi untuk tujuan mulia tersebut? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Ini aku Tuhan, aku serahkan seluruh hidup dan matiku ke dalam tangan-Mu. Pakai untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk tugas yang mulia dan benar. Amin. Jesus loves you and so do I.